Shalom. Merdeka. 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 Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih untuk sore yang indah ini. Kesempatan yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Kita juga bersyukur pada hari ini kita boleh memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, sebelum kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama memulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan terus kami rasakan dan nikmati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang terbaik Kau berikan bagi setiap kami. Boleh berkumpul sore hari ini di rumah Tuhan, di tempat ini. Rindu kami untuk menyembah Tuhan. Rindu kami menikmati lawatan Tuhan sore hari ini. Sebab itu yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Berjumpa dan mengalami Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Kami buka hati kami buka hidup kami untuk datang menyembah Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Selain kami bawa hati kami, hidup kami, penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mengalami sukacita-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Sekali lagi Tuhan, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah dan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kepujian.
dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Mari bawa kerinduan-Mu yang besar bagi Tuhan sore hari ini. Katakan keinginan dalam hidupku Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, katakan Yesus. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, karena kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Sujud di hadapan hadirat-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan
sama-sama kita katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi dari hatimu, sama-sama kita katakan, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, Yes. Kami sujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari nyatakan kerinduan-Mu kepada Tuhan dalam hidupku. Katakan keinginan Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Mari bawa penyembahan-Mu yang terbaik sore hari ini kepada Tuhan Yesus. Nyatakan kerinduan-Mu yang besar kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, ini kerinduanku untuk terus menyembah-Mu. Sepanjang hidup kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kami datang sembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang bawa hati kami yang bersyukur kepadamu, yang bersyukur kepadamu. Sebab kami tahu Tuhan, kehidupan kami adalah untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat penyembahanmu yang terbaik bagi nama Tuhan sore hari ini. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ku datang bawa hatiku Tuhan. Ku datang bawa hidupku Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, Kau lihat setiap hati-hati kami yang bersyukur kepadamu sore hari ini, datang menyembah-Mu
lain, kami mau Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan Yesus, terus angkat suaramu, naikkan sembahmu yang terbaik bagi Yesus kita. Oh, Dia sangat baik, Dia teramat baik bagi kehidupan kita. Oh, kami aman bersamamu Tuhan, kami aman bersamamu Yesus. Yesus, Yesus, lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur, kami datang dengan hati yang berserah. Kau tunjukkan setiamu, Kau tunjukkan setiamu Tuhan, Kau buktikan cintamu. Yesus, Yesus, kami ada sampai saat ini, kami kuat sampai hari ini, karena Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan, karena pribadi-Mu Yesus. Jangan pernah biarkan Roh-Mu daripada kami Tuhan, terus melingkupi setiap kehidupan kami, terus penuhi setiap kehidupan kami, terus penuhi setiap hidup kami. Lingkupi kami Tuhan, lingkupi kami, lingkupi setiap kehidupan kami. Oh, jangan pernah biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Pegang selalu kehidupan kami, jangan pernah tinggalkan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Oh, Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib, Yesusku luar biasa, Yesusku perkasa. Kami bersyukur, kami punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kami bersyukur, kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oh, angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Dia, agungkan namanya, agungkan namanya yang dahsyat, serukan namanya yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, teramat baik Engkau Tuhan, teramat baik Engkau Tuhan. Sungguh Kau baik, sungguh Kau baik, sungguh Kau baik Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan terus sembah Tuhan Yesus. Tuhan tidak minta banyak daripada kita. Tuhan minta hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Serahkan hatimu kepada Tuhan sore hari ini. Tetap percaya penuh kepada Tuhan. Meskipun kita belum melihat pertolongan Tuhan hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bilang sore hari ini, kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan sore hari ini, kami bersyukur punya Tuhan Yesus. Tiada yang dapat gantikan pribadimu dalam kehidupan kami Tuhan. Manusia boleh mengecewakan kami. Manusia boleh mengagalkan rencana kami. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kami. Janjimu selalu yang terbaik Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Di waktumu yang terbaik, di waktumu yang tepat Tuhan, kami akan melihat sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap terhubung dengan hadirat Tuhan. Berlahan-lahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi. Sama-sama kita nyatakan, kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Biar jemaat Tuhan sendiri nyatakan pujian ini. Dari hatimu katakan, tempat Kau dengar pengakuan iman kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu takkan pernah kami ingkari Tuhan. Selalu ada untukku. Boleh angkat dua angkat tangan kita sambil kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Oh, selamanya ku cinta. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tempat kediaman-Mu selamanya. Kasih-Mu takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Mari sama-sama kita akui kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, selalu
kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau hadir. Dan Engkau akan siap memberkati kami lebih lagi Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk bersorak memuji nama-Mu. Kami merayakan kemerdekaan. Sebab Tuhan Yesus hadir bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan dengan saya. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Mu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, dan imanku. Satu suara, katakan, ku mau senantiasa, amin, segala yang ku alami. Nyatakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku tak bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau berancangkan terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyah, pujian kami tidak akan pernah terhentikan Tuhan. Sebab Roh-Mu, semua
Sebab hari ini adalah hari yang terbaik, amin. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri, berikan senyuman yang terbaik. Katakan kita lebih dari pemenang, haleluya. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi sore hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus kita. Sebab kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Puji Tuhan dalam gelap harap satu saya tak beban silakan haleluya. Allah sumber keajaiban dimasukkan di segala bangsa. Perbuatan kebesar tak terduga, dengan imanku pemenang. Satu suara, katakan. Dalam gelap sama-sama katakan. Sumber keajaiban bagi setiap kami Tuhan. Berbataknya bersama terduga, dengan imanku pemenang. Kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Sebab Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang boleh sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kita adalah lebih dari pemenang, amin. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaan dan jawaban akan kita bacakan bersama-sama. Pertanyaannya, apakah setiap manusia bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Setiap manusia bertanggung jawab atas semua pilihan dan tindakan yang diperbuatnya.
ketika seseorang memilih untuk melakukan suatu hal, baik yang sesuai dengan firman Allah maupun yang bertentangan dengan kehendaknya, maka ia akan memberikan pertanggungjawaban atas pilihannya tersebut serta menanggung segala konsekuensinya. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam 2 Korintus 5 ayat 10. 3, 2, 1. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan katekismus kita. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada jemaat Tuhan yang membawa anak kecil untuk dapat dibawa ke lantai dasar ke ruangan Daud. Nantinya akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bentuklah
bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu menjadi ciptaan baru, bebas dari semua jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku. Sudah cepat selalu berbagi berdiri, kita nyanyikan hadirat bersama. Bahanku seperti Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku. Katakan serupa. Serupa dengan gambarmu, sucikanku. Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau berkenan kepada kami bukan karena kecakapan kami, bukan karena bagusnya suara kami atau beberapa kekayaan yang kami miliki. Tapi Engkau berkenan kepada kami ketika kami datang dengan hati yang tulus. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk kami datang beribadah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Ini hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan perkataan-Mu, firman Tuhan. Supaya hidup kami diubahkan. Apa yang kami lakukan, kami selalu mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu mendarat di dalam hati kami, pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekali lagi saya mau kita kasih tepuk tangan untuk tim Praise and Worship. Luar biasa. Kalau di panggung ini kita bisa pura-pura kudus, tapi nggak bisa pura-pura jago ya. Orang yang bisa bermain musik itu dilihat dari auranya saja, luar biasa. Haleluya. Baik, shalom. Tidak mengapa kalau saudara menjawab saya merdeka. Wih, masih banyak yang belum merdeka ini. Merdeka. Sebab kemerdekaan kita itu secara fisik sejak 1945. Tetapi kemerdekaan kita yang sejati itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah ketika saudara mengaku dengan mulut, menerima dengan hati, dan hidup setiap hari untuk mengikuti Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita belajar sebuah kebenaran yang ada kaitannya dengan iman kita dan tersirat di dalam firman Allah dengan sebuah judul mencintai tanah air. Katakan bersama-sama saya, mencintai tanah air. Apa kaitannya iman Kristen dan mencintai tanah air? Mungkin kita merasa selama ini tidak ada hubungannya. Seolah-olah Tuhan itu tidak punya kuasa di dunia ini. Kalau kita bicara tentang Tuhan itu tentang hal-hal sorgawi, tentang hal-hal yang ada di gereja. Kalau di dalam pemerintahan, di dalam dunia ini nggak ada kuasanya.
Tapi kita akan belajar sebentar. Dan Yesus sudah mengajarkan secara tersirat di dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di mana? Di gereja, bukan ya? Di bumi. Kehendak Tuhan bukan hanya untuk di gereja, tapi di bumi seperti di surga. Jadi saudara yang kuliah, yang kerja, sebagai pebisnis, sebagai guru, sebagai apa saja, waktu kita mencerminkan Kristus, kita sedang menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Yang jadi pemain musik juga. Biar main musik di kafe, gak ada yang salah dengan itu. Satu kali ada yang tanya saya, Kak saya gak bisa melayani. Kenapa? Karena saya main musik di night club. Terus Yesus pergi dan dia duduk dengan perempuan yang berzina, seorang pelacur. Lalu Yesus pergi ke makan malam di pemungut cukai. Karena kita membatasi apa yang ada, kita membuat pemisahan antara yang rohani dan rohana. Maksudnya yang duniawi gitu. Oh kalau orang yang main musik di luar itu ya biarlah dia main musik di luar. Yang kita jangkau itu orang-orang yang kaya saja. Kita semua itu harus menjadi garam dan terang. Kehendak Tuhan bukan hanya untuk terjadi di gereja, tetapi di bumi seperti di sorga. Nah selain ayat bacaan kita sebentar, ada surat Paulus dan teks lain yang memberi nasihat tentang sikap kita sebagai orang Kristen terhadap, saya sebut ini, otoritas yang sah di tanah air kita, yaitu pemerintah. Ingatkanlah mereka supaya mereka, apa dikatakan di sana? Tunduk kepada pemerintah dan orang yang berkuasa. Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-17, hormatilah kepala negara kita di dunia ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ada tertulis di dalam Alkitab. Masa yang tidak tertulis di dalam Alkitab kita mau lakukan, tapi yang tertulis kita nggak mau lakukan? Saya mau tanya dulu, merokok tertulis nggak di dalam Alkitab? Gak enak ya pertanyaannya. Tapi yang tertulis kita nggak mau lakukan, yang tidak tertulis kita berani lakukan. Kita akan belajar sebentar tentang apa sih yang dimaksudkan dengan mencintai tanah air. Dengan kasih Kristus saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang akan menjadi landasan pembahasan kita. Yang tadi kita sudah baca, ada unsur yang sama yang tercantum di dalam pembacaan kita sebelumnya. Ayat yang pertama saya akan baca, jemaat Tuhan baca ayat yang kedua, demikian selanjutnya Roma pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat yang keempat. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. 6. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama, 2, 3. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai.
Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam negara kita, dalam sebuah negara harus ada pemerintahan yang mengatur. Kalau nggak ada yang mengatur, maka yang terjadi adalah ketidaktertiban, ketidakamanan, tidak sejahtera, tidak tentram di dalam sebuah negara. Dalam hidup pribadi juga seperti itu. Kalau tidak ada aturan yang membatasi, maka hidup kita ini, saya ambil sebuah ilustrasi seperti anak yang hilang. Anak yang hilang itu dia mencoba hidup tidak ada aturan. Apa yang dia langgar? Rasa hormat yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Orang tua itu kan tertulis di dalam Alkitab. Hormatilah ayah dan ibumu. Tapi dia, bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan. Lalu dia pergi dan kita tahu apa yang terjadi. Dia berakhir dengan kemelaratan. Pemerintah adalah otoritas yang berwenang dalam sebuah negara. Nah, sekalipun kita lahir di Indonesia, kita lahir di berbagai suku, kita mungkin ada yang lahir di luar negeri ya, saya nggak tahu, maafkan saya. Tapi kita lahir sebagai orang yang tinggal di bumi ini, tapi jangan lupa dalam kitab Filipi dikatakan kewargaan kita yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Siapa yang sudah percaya? Siapa yang percaya bahwa hidupnya ditebus oleh darah Yesus? Tolong angkat tangannya. Haleluya. Saya percaya Tuhan melihat dan mendengar. Saya tadi waktu kita pujian penyembahan, di dalam hati saya ini begini. Musiknya enak, luar biasa. Tetapi apa yang membuat sesuatu itu menjadi berkenan kepada Tuhan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Mungkin kita nyanyi sampai keluar urat-urat lehernya. Kita menyanyi dengan suara yang terbaik. Tapi itu luar biasanya Tuhan. Dia nggak lihat bentuk fisiknya. Tuhan melihat hati. Haleluya. Nah, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kita kepada tanah air. Sekarang kita akan masuk pada bagaimana bentuk kecintaan umat Kristiani terhadap tanah air kita, Indonesia. Yang pertama, tadi kita sudah baca di ayatnya yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayatnya yang kedua, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus mengakui pemerintah sebagai otoritas yang berwenang dan ditetapkan oleh Allah. Mungkin kalau dari wajah-wajahnya, maafkan kalau saya salah. Enggak deh. Banyak keputusan pemerintah yang enggak sesuai dengan saya. Yang tidak menyenangkan saya. Yang tidak cocok untuk rakyat. Tetapi Paulus menyampaikan di ayatnya yang pertama, tiap-tiap orang itu berlaku untuk semua. Beda gender, status, agama, ras, suku. Tiap orang harus tunduk kepada pemerintah. Nah, dalam konteks ini memang Paulus menyapa kepada orang Kristen yang ada di Roma. Saya kasih sedikit latar belakang dari kata takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Kalau kita membaca di dalam sejarah bangsa Roma, Roma itu pernah dipimpin oleh satu kaisar yang sangat jahat, namanya Kaisar Nero. Saya percaya kita pernah mendengarkan itu. Nah, ia menjadi kaisar di usianya yang
ke-17 tahun, masih 17 tahun dia sudah jadi kaisar. Saya nggak tahu kalau anak saya 17 tahun, saya kasih dia kepercayaan yang besar, apa dia bisa langsung memutuskan yang baik dan yang buruk. Tetapi Kaisar Nero itu menjadi kaisar di usia yang ke-17. Dan satu kali dalam catatan sejarah di tahun yang ke-64 Masehi, ada sebuah kebakaran besar di Roma yang menghanguskan sebagian kota Roma. Dan tahu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang dituduh melakukan pembakaran itu? Orang Kristen. Ada dugaan bahwa yang melakukan itu adalah kaisar, tetapi tidak ada bukti. Dan untuk mengelak atas tuduhan tersebut, Nero mengkambing hitamkan, kambing yang dicat warna hitam ya. Dia menyalahkan, dia memutarbalikkan fakta bahwa itu dilakukan oleh orang-orang Kristen yang mau melakukan kudeta. Maka dimulailah penganiayaan besar terhadap orang Kristen. Penganiayaan yang dilakukan ini, orang yang diketahui Kristen, mereka akan ditangkap lalu dijadikan obor hidup. Dikasih jerami, ditempelkan jerami di tubuhnya, lalu dibakar hidup-hidup untuk penerangan jalan, untuk arena tempat di mana Nero ini suka mengadakan pertandingan. Dan orang Kristen yang lain mereka dimasukkan ke dalam arena, dikasih pakaian kulit binatang, lalu dilepaskan binatang buas, binatang yang liar. Nah, mengapa Nero mengatakan bahwa orang-orang Kristen mau memberontak? Karena pada zaman itu kaisar membebankan pajak yang sangat tinggi. Dan akhirnya orang-orang mulai berkumpul. Bukan cuma tentang suku, tentang agama, tetapi orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Kalau saya sebut seperti itu, maka kata ini tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Itulah yang sedang kita alami pada saat ini. Saudara suka, tidak suka, tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Tapi kita akan belajar tentang mencintai tanah air ini. Meskipun penguasa pada zaman itu mengambil tindakan yang sangat merugikan orang Kristen, tapi Paulus memberitahu kepada jemaat yang ada di Roma bahwa ayat yang kedua, kita baca sama-sama yang stabilo hijau. 1, 2, 3. Melawan ketetapan Allah. Siapa yang melawan ketetapan Allah? Ketika kita tidak tunduk, ketika kita tidak menghormati. Nah, saya akan membahas sedikit tentang sifat atau apa yang dimaksudkan dengan Paulus tentang takluk kepada pemerintahan. Nah, menurut pola dunia ini, kata takluk itu selalu diidentikan dengan saya takut kepada sesuatu, saya kalah oleh sesuatu. Lalu kita takluk. Atau kita mengharapkan sesuatu jadi kita takluk kepada sesuatu. Ketika bangsa Indonesia dijajah, maka bangsa Indonesia itu kalah. Pada waktu itu takluk, tunduk kepada penjajahan. Tetapi menurut Alkitab, ketika kita membaca di Roma pasalnya yang ke-12, di bagian yang terakhir, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma ini adalah jemaat yang terbentuk ketika pertobatan di loteng Yerusalem. Ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa roh, dan ada orang-orang yang dari Roma, mereka hadir di tempat itu, mereka kembali, maka terbentuklah jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dan kalau kita mundur satu pasal, di Roma 12 ayat yang ke-9, di sana dikasih perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi kita tunduk kepada pemerintah itu didasari oleh kasih, bukan karena takut.
Kok kasih sih Pak Pendeta? Nggak ada hubungannya tunduk kepada pemerintah. Kasih itu, kalau saya bertanya, apa yang terlintas di dalam pemikiran saudara kecuali yang ikut Saraba kemarin ya, tolong jangan dijawab. Apa yang muncul di dalam pemikiran saudara ketika mendengar kata kasih? Kalau ada yang mau menjawab silakan. Apa yang muncul di dalam pemikiran saudara ketika mendengar kata kasih? Saya mau tanya, tolong angkat tangannya. Ada enggak yang ketika saya bertanya tentang kasih, mereka berpikir kasih itu adalah hukum? Tolong angkat tangannya. Enggak ada ya? Kalau kita baca di dalam kitab Markus 12 dikatakan inilah hukum yang terutama. Hukum itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan hati, jiwa, pikiran, kekuatan. Dan hukum yang sama adalah kasihilah. Apakah pemerintah itu bukan manusia? Dia manusia juga kasihan. Kadang kita berpikir kalau kita berdosa itu waktu kita berzina, mencuri, membunuh. Tapi waktu kita tidak melakukan apa yang dikatakan sebagai hukum, yaitu mengasihi, kita sebenarnya sedang berdosa kepada Tuhan. Ini ayatnya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel. Tuhan kita itu esa. Yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dan yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Jadi kesimpulannya taat kepada otoritas atau yang berwenang sah yaitu pemerintahan itu didasari oleh kasih. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, saudara bisa catat ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau kita masih takut dengan gelap, ada yang takut dengan gelap ini? Takut dengan pemerintah, ya kita biasanya takut itu karena di depan ada sweeping, di depan ada rahasia. STNK aku tidak ada, sudah mati, saya belum bayar pajak ini. Kita biasanya takut karena kita melakukan kesalahan. Tadi sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Nah saya akan lanjut lagi. Jadi poin yang pertama adalah kita taat kepada otoritas didasari oleh kasih. Yang kedua, bagaimana bentuk kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Kita taat melaksanakan hukum. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sampai ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima itu ada satu terjemahan yang bagus dalam bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Sebab itu saudara harus taat kepada pemerintah bukan hanya karena saudara tidak mau dihukum, tapi juga karena suara hati nuranimu. Nah, kita harus patuh kepada hukum. Ini. Saya tuliskan kita dipanggil menjadi teladan dalam menaati hukum, bukan sebaliknya. Di dalam kitab Amsal ditulis begini. Orang benar berani seperti singa. Orang benar berani seperti apa? Tapi kadang orang melanggar, dia itu seperti singa. Apa saya melanggar di sini? Kau mau apa? Kita sudah jalan di jalur yang tepat, dia sendiri dari arah sana. Terus dia berani seperti singa. Tapi Alkitab tulis di dalam kitab Amsal, orang benar. Ada dasarnya. Berani itu karena kebenaran. Banyak orang berpikir, nah satu kali ayatnya yang ketiga ini pada waktu COVID, sebab itu kita tidak usah takut kepada pemerintah pada waktu COVID. Dilarang beribadah oleh pemerintah. Tidak boleh, bukan cuma gereja,
Pemerintahan, orang kerja semua WFH. Tidak ada yang boleh. Semua kegiatan dilarang. Lalu ada sekelompok orang yang saya kenal. Kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Mereka beribadah dan menjadi klaster penyebar COVID yang terbesar. Nah, ayat ini tidak didefinisikan untuk hal itu. Nggak usah takut kepada pemerintah. Tetapi kita harus belajar taat pada aturan yang dibuat. Hukum yang sudah ditetapkan. Kemerdekaan itu adalah sebuah kebebasan yang didasari dengan sebuah aturan. Ada undang-undang, ada hukum yang ditetapkan. Dan kalau kita tidak melakukan atau kita melanggar undang-undang, hukum, aturan, batasan, akibatnya pasti akan tidak baik-baik saja. Alkitab sudah menuliskan di dalam Kejadian pertama. Kejadian yang kedua. Aturan yang Allah berikan kepada Adam adalah sebuah hukum. Apa itu? Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, ada kata tetapinya di sana. Ada kebebasan, tetapi ada aturan. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita tahu semua yang kita baca di dalam Alkitab selalu ada aturannya. Alkitab yang kita bawa, mau Alkitab fisik, Alkitab buku, handphone, itu ada berisi tentang hukum, aturan, dan ketetapan dari Allah. Pada saat kita taat melaksanakan hukum di dalam firman Tuhan, maka kita menyenangkan hati Tuhan. That's why, kenapa kita diajarkan, ditulis di dalam ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, jahat di sini artinya kita melanggar hukum, tidak mau ikut aturan. Pak, semua yang pemerintah buat itu tidak nyaman buat saya. Coba saudara buka di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7. Ini saya nggak kasih masuk. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7, dikatakan demikian. Bukan Roma, Yeremia. Kok ke Roma sih? Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada siapa? Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan, tapi kok apa yang diputuskan tidak menyenangkan saya? Sekarang Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Mundur satu ayat. Kita baca sama-sama dengan suara nyaring Roma 8 ayatnya yang ke-28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang stop sampai di situ. Untuk mendatangkan kenyamanan. Bukan. Salah. Tapi Tuhan mendatangkan kebaikan. Kita berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab tidak sesuai dengan keinginan kita. Apakah tepat kalau kita berkata Tuhan baik? Karena ini Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi Roma yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Tolong kembali ke PPT saya.
Yes, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah bekerja bukan untuk kenyamanan, tapi untuk kebaikan. Coba kita lihat Ayub. Ayub itu orangnya saleh. Dia rajin berdoa, dia rajin mengucapkan syukur kepada Tuhan, membakar korban syukur kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan supaya Ayub mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tetapi dari pengalamannya sendiri bersama dengan Tuhan. Terakhir, apa bukti bahwa kita adalah orang yang tunduk pada otoritas dan taat pada hukum? Ayat ini sudah menulis dengan baik. Taat membayar pajak. Orang berhikmat, Alkitab katakan takut akan Allah. Orang pintar minum tolak angin. Orang bijak taat pajak. Orang berhikmat takut akan Allah. Orang pintar minum tolak angin. Orang bijak taat pajak. Ayat yang ke-6. Itulah sebabnya kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Siapa yang di sini adalah pelayan Allah? Tolong angkat tangannya. Kita semua ini pelayan Allah. Kalau kita nggak pelayan Allah, kita pelayan siapa? Mari angkat tangan. Siapa yang di sini anak Tuhan? Ya kalau kita bukan anak Tuhan, kita anak siapa? Kalau kita bukan pelayan Allah, kita pelayan siapa? Ayat yang ke-7, bayarlah kepada semua orang yang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Tadi saya sudah bahas ini, hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Dan setiap pelayan-pelayan Allah, garis bawahi, setiap pelayan-pelayan Allah, tadi kita sudah baca di katekismus, akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan kepada Allah. Dalam iman kita, kita percaya bahwa kita semua akan bertanggung jawab. Pak, saya ini sudah berusaha, saya sudah bolak-balik di kantor pemerintahan, tapi saya dipersulit. Atau kita mengalami penindasan, kita mengalami persekusi, kekerasan. Ada jalurnya, yaitu kita menghormati pemerintah yang ada. Nah di dalam ayat ini, taat membayar pajak, kita tidak boleh menghindar dari kewajiban membayar pajak. Kita harus memberi sesuai ketentuan yang berlaku, dilandasi dengan sukacita karena melakukan firman perintah Allah. Bersyukur akhir bulan kemarin, tiba-tiba saya ingat, pajak motor saya. Hari terakhir saya pergi dan mengurus seharian. Lalu dia kasih satu kertas jimat. Pak, kalau nanti ditilang, ini kan sudah selesai, sudah mati pajaknya. Kasih tunjuk kertas ini. Oh haleluya. Untungnya besok sudah ada, jadi sudah pakai plat baru. Kita harus melakukan itu dilandasi dengan sukacita. Ayat 7 ini menutup sebagai nasihat penutup dari kepatuhan kepada pemerintah. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan Roma pasal yang ke-13 dan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kepada orang yang berhak menerima hormat dan takutlah akan Allah, hormatilah raja-raja. Itu di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini, kita belajar bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Saya langsung di bagian yang terakhir. Nih, kita baca sama-sama. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, saya mengundang pemain musik,
penyanyi untuk maju ke depan. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Taat kepada Allah itu adalah kemutlakan. Di sini dikatakan, tunduklah karena Allah. Siapa yang mencintai Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita mencintai Tuhan, kita tunduk kepada Allah dan kita taat, kita menghormati wewenang otoritas yang sudah ada. Tuhan pada awal penciptaan memberikan terang sebagai cahaya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Ayatnya yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah dan jadilah terang. Di sana belum berbentuk dikatakan tofu, ini bukan tahu ya. Kosong itu adalah bohu. Gelap gulita itu kosyek. Dan kalau kita baca di dalam terjemahan aslinya, tofu itu adalah sesuatu yang tidak berbentuk, membingungkan, kosong. Bohu itu artinya kedangkalan, kehancuran total. Gelap gulita atau kosyek itu adalah tidak terlihat, bodoh, jahat. Tolong slide berikutnya. Nah, waktu kita melihat hal ini, Allah berfirman, jadilah terang. Tapi waktu kita baca di dalam perjanjian baru, Tuhan ganti, bukan lagi penerang yang di langit. Tuhan ganti itu dengan kamu adalah terang dunia. Jadi waktu kita kerja, kita sebagai orang yang bekerja, pekerja seni, kita sebagai businessman, kita yang ada di gereja, kita yang ada di pelayanan untuk orang-orang miskin, kita yang ada di dunia pendidikan, kita yang ada di dalam dunia keluarga, bahkan kita yang ada di pemerintahan, kamu adalah terang dunia. Amin. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya harusnya kita menjadi terang dunia. Kita menjadi teladan, bukan menjadi sesuatu yang mencemarkan dunia ini. Saya mengundang kita untuk tundukkan kepala dan nanti singers akan menyanyikan lagu ini. Bagi bangsa ini Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri, Doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara, mungkin kita berpikir, saya bukan politisi, saya bukan orang yang punya kemampuan, saya cuma seorang asisten rumah tangga, saya cuma seorang ibu rumah tangga, saya cuma seorang pekerja yang biasa. Tapi kita punya tanggung jawab untuk berdoa bagi kota, bagi bangsa.
Tadi kita sudah baca di dalam Yeremia, itu bukan tanggung jawab untuk hamba Tuhan, tapi tanggung jawab kita. Pada waktu kita berdoa, pada waktu seluruh orang-orang percaya, umat-umat Tuhan bersehati. Saya percaya itu yang membuat Indonesia, kota kita Makassar itu tetap damai sampai saat ini. Kita bisa menikmati keadaan yang baik, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Masa kita tidak mau berdoa bagi bangsa ini? Bagi bangsa ini, mari angkat kedua tanganmu dan beberapa waktu ini kita bersama-sama berdoa bagi bangsa ini. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi bagi bangsa ini, Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa memberkati Indonesia. Kami berdoa memberkati kota Makassar. Ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Pasti terjadi. Sebab hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Kepada Kak Vero, Saudari Vero. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa baik, Bapa surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang tiada henti bagi kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah datang bagi kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Bila korban persembahan yang akan kami berikan boleh dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami siap memberi persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, salam doa tetap berada.
persembahan pujian dari Kristal SMA Negeri 5 Makassar. Kepada teman-teman dari SMA Negeri 5 Makassar saya persilakan. Dan nantinya selama persembahan pujian dijalankan, akan dijalankan juga pundi persembahan. Mari kita menabur buat adik-adik kita untuk kegiatan rohani yang sedang mereka laksanakan. Dan puji Tuhan kita akan mendengarkan informasi selama sepekan kepada tim multimedia. Saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Mesbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Minggu ini akan diadakan playground, di mana setiap ground akan bermain dan berfellowship bersama di dalam Tuhan. Jangan lupa hadir ya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja.
Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan Shalom, mewakili Ibu Gembala, Wakil Gembala GBI Oikumene, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Peter yang telah menjadi berkat melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya sungguh yakin dan percaya, dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani, Tuhan Yesus akan terus memperlengkapi dan akan terus mengurapi. Izin menyampaikan beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini di GBI Oikumene. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Senang sekali boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan di samping kiri Bapak Ibu Saudara ada aser yang membawa form selamat datang. Jangan ragu-ragu untuk diambil. Silakan diambil. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, silakan diambil dan diisi. Dan setelah kembali ke ruangan gereja, boleh kembali lagi dikembalikan kepada teman-teman aser dan akan ditukarkan dengan souvenir cantik dari gereja. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang di keluarga besar GBI Oikumene. Jika belum memiliki tempat untuk sama-sama bertumbuh, kami di tempat ini sangat terbuka untuk sama-sama kita bertumbuh semakin hari, semakin menjadi kesukaan Tuhan. Yang berikutnya di teman-teman aser juga membawa form selamat pokok doa. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, apapun bentuk kerinduan Bapak Ibu Saudara yang ingin kami doakan, silakan juga diambil, jangan ragu-ragu, silakan diisi. Nanti kembali setelah dari gedung gereja dikembalikan juga kepada teman-teman aser. Dan kami akan doakan setiap hari Selasa dan Jumat pada Pondok Daud di gereja ini jam 3 sore. Berikutnya setelah ibadah selesai di tempat ini, sebentar di bawah ada fellowship. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali juga hadir mungkin jangan dulu langsung balik, kita fellowship bersama-sama di bawah, kita makan bersama-sama, ini gratis ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian kita fellowship, kita ngobrol-ngobrol bersama, bercerita, berkenalan bersama. Jadi saya pastikan kita semua yang ada di tempat ini jangan dulu buru-buru balik, kita makan dulu bersama-sama di bawah. Selanjutnya untuk playground pada minggu ini adalah spesial kemerdekaan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara juga yang ingin bergabung bersama-sama dengan kami, saya pastikan kita semua hadir dalam spesial kemerdekaan untuk playground. Kita akan sama-sama bermain bersama-sama.
Berikutnya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun talenta yang Tuhan percayakan kepada kita semua untuk kita terus melayani Tuhan. Di depan Bapak Ibu Saudara ada barcode yang kecil. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani, apapun bentuk kerinduan pelayanan, mungkin Bapak Ibu Saudara hanya bisa senyum, boleh mendaftar di bidang asar. Bagi mungkin teman-teman, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki keahlian di bidang suara, mungkin boleh daftar singers atau WL, dan banyak sekali pos-pos pelayanan yang masih kami butuhkan untuk sama-sama kita sama-sama bertumbuh bersama-sama di tempat ini, melayani bersama-sama di tempat ini. Jadi jangan lupa untuk scan barcode yang ada di yang kecil di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikutnya seminar untuk, ya ini adalah seminar untuk khusus wanita ya. Jadi bagi wanita-wanita semua hadir dan daftar di seminar wanita GBI dengan judul Wanita Cakap Berdampak. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, terkhusus bagi wanita-wanita, untuk biaya pendaftarannya itu khusus jemaat GBI Oikumene itu 25.000. Jadi di luar dari jemaat GBI Oikumene itu 50.000. Jadi ada subsidi yang diberikan bagi wanita-wanita GBI Oikumene. Dan untuk pendaftarannya itu silakan menghubungi Ibu Debbie. Jadi ada di flyer. Saya berharap wanita-wanita semua yang ada di tempat ini, wanita-wanita GBI Oikumene ikut serta dalam seminar dengan judul Wanita Cakap Berdampak. Oke, itu beberapa tambahan pengumuman. Biarlah Tuhan Yesus yang akan terus memberkati kehidupan kita. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama. Syukur Bapa yang baik atas penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, di penghujung ibadah kami ini Tuhan, kami mau bawa setiap pokok-pokok doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus, kalau pada sore hari ini Tuhan Yesus, ibadah kami boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Setiap apapun kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami ini Tuhan Yesus, menjadi ibadah yang mewangi di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai heran lebih luar biasa Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap pekerjaannya, pelayanannya lebih lagi Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu juga Tuhan Yesus buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, Engkau yang mempertambahkan setiap talenta yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus anak-anak Tuhan boleh mengelola setiap talenta yang Tuhan
percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati kami setiap apapun yang menjadi cita-cita kami Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus sebagai siswa, berkati kami sebagai mahasiswa Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang sudah bekerja. Begitu juga Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya ada waktu dan rencana Tuhan yang telah Engkau siapkan untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang belum sempat hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kendala mereka Tuhan, apabila mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau yang jamah setiap apapun yang sakit Tuhan. Setiap obat-obat yang ia konsumsi Tuhan, setiap dokter Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sehari-hari ini sudah lalai Tuhan Yesus, tarik kembali mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat penuaian jiwa di tempat kami Tuhan, di gereja kami GBI Okumene Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap jiwa-jiwa yang telah Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Semakin pakai kami Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat orang tua kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati setiap apapun yang menjadi aktivitasnya, pekerjaannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau boleh hari ini Tuhan Yesus kami masih memperingati ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati lebih lagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang memerintah Tuhan. Mulai dari kota hingga ke pelosok Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pemerintahan di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kegiatan kami, kegiatan pemuritan yang kami lakukan di tempat ini seminggu ke depan. Biarlah Tuhan Yesus setiap kegiatan-kegiatan kami lakukan Tuhan, kami boleh lebih mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa buat mentor rohani kami di tempat ini, buat Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Dalam masa tuanya Engkau yang memberkati, Kau pertambahkan hikmat kebijaksanaan kepada Ibu Gembala kami Tuhan. Begitu juga Tuhan buat mentor rohani kami, buat Kak Esra Tuhan, Kak Dewi bahkan adik kami Dev Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus keluarga kecil ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap visi misinya Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa yang baik buat Kak Peter Tuhan Yesus, segenap keluarga kecilnya juga Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap aktivitasnya, pekerjaannya, pelayanannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah kami secara online, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai mereka, melindungi segenap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami, baik itu GPD El Shaddai Tuhan, GMS Tuhan, bahkan Sastra Kasih. Setiap gereja-gereja ini kami mungkin memiliki perbedaan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami memiliki satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan, sebelum kami mengakhirinya Tuhan Yesus, kami mau berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi setiap orang yang mengikuti tayangan ini secara online, kiranya Tuhan menolong, memberkati apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan.
Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukannya dengan setia setiap firman Tuhan, maka segala berkat Tuhan ini akan turun ke dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, diberkatilah bakulmu, tempat adodanmu, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu akan membuat engkau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, membuat engkau menjadi pribadi yang tahan uji, sehingga engkau akan ditemukan sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah segala berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.